Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fitri Aulia. Saya dari Lokal 2B HKI. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Fikih Muamalah yang berjudul Maisir dan Gharar. Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dengan kata lain itu berjudi. Adapun secara bahasa dimaknakan gampang atau mudah. Adapun secara istilah, setiap muamalah yang orang masuk ke dalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Kalimat mungkin rugi dan mungkin untung itu juga ada dalam muamalah jual beli. Sebab orang yang berdagang mungkin untung dan mungkin rugi. Namun muamalah jual beli ini berbeda dengan maisir. Seorang pedagang bila mengeluarkan uang, maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu ia bermuamalat untuk meraih keuntungan walaupun mungkin ia mendapat kerugian. Tapi maisir, begitu seorang mengeluarkan uang, maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung. Definisi maisir dalam istilah ulama, walaupun sebagian orang mengartikan maisir ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Mengharapkan keuntungan semata, misalnya hanya mencoba-coba, di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Judi pada umumnya atau maisir dan penjualan undian khususnya azlam dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Adapun dalil-dalil pengharaman dalam maisir itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, maisir atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Adapun di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkata kepada temannya, kemarilah saya berkhimar denganmu, maka hendaknya ia bersedekah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW melarang berjual beli yang disebut habal al-hablah, semacam jual beli yang dipraktekkan pada zaman jahiliyah. Dalam jual beli ini, seseorang harus membayar seharga seekor unta betina yang untuk tersebut belum lahir tetapi akan segera lahir sesuai jenis kelamin yang diharapkan. Diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi termasuk Jabir, Abu Hurairah, Abu Sa'id Khudri, Sa'id bin Al-Musayyib, dan Rafi bin Khadij bahwa Rasulullah SAW melarang transaksi muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya, sedangkan buah yang segar ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon. Sama halnya dengan muhaqalah, yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada dalam butirnya yang jumlahnya masih ditebak-tebak. Adapun dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 menjelaskan mereka akan bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari apa manfaatnya. Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman judi. Selain judi itu rij yang berarti busuk, kotor dan termasuk perbuatan setan. Ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan, mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya.
bahkan pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab setiap perbuatan yang melawan perintah Allah SWT pasti akan mendatangkan celaka. Karena itu merupakan perbuatan setan, maka wajar jika kemudian muncul upaya-upaya untuk menguburkan makna judi. Sebab salah satu tugas setan yang terjadi dari jin dan manusia adalah mengemas sesuatu yang batil atau haram dengan kemasan bisnis yang baik dan menarik, atau dengan nama-nama yang indah, cantik, dan memiliki daya tarik, hingga tampaknya seakan-akan halal. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 112 yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 43 yang artinya, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan, keindahan apa yang selalu mereka kerjakan. Rasulullah SAW juga mensinyalir perbuatan setan yang demikian itu sebagai surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, sedangkan mereka setan dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun pengertian gharar, definisi gharar secara bahasa adalah bahaya, dan taghrir yaitu membawa diri pada sesuatu yang membahayakan. Makna secara istilah fikih gharar mempunyai 3 definisi. Pertama, gharar khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat. Sebagaimana ungkapan Ibnu Abidin, gharar adalah syak atau keraguan pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada. Kedua, gharar khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm, gharar pada bisnis yaitu sesuatu di mana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual. Ketiga, gharar mengandung 2 makna tersebut di atas. Berkata As-Sarshi, gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak jelas. Pendapat ini yang diyakini oleh mayoritas ulama. Dari sisi lain, gharar juga ada yang kadarnya sedikit, sedang, dan berat. Oleh karena itu, sebagian ulama mendefinisikan gharar. Adapun sebagian ulama mendefinisikan gharar yaitu sesuatu yang diyakini adanya tetapi diragukan kesempurnaannya, atau mukhtar sahih. Contoh-contoh berikut termasuk gharar dari sisi ini: menjual buah sebelum layak dipetik, menjual janin pada induknya, menjual ikan pada tempat pemancingan atau kolam ikan dengan cara dipancing atau dijaring, dan lain-lain. Adapun dalil-dalil pengharaman gharar bisa dilihat Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain di antara kamu dengan yang batil. Landasan sunnahnya dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah telah melarang jual beli hasah dan jual beli gharar. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun perbedaan antara gharar dan maisir, dan definisi maisir secara istilah nampak ada bentuk kemiripan. Kalimat maisir dan qimar lebih khusus dari gharar, sebab tidaklah diragukan bahwa maisir dan qimar itu adalah gharar. Karena itu, para ulama setiap maisir adalah gharar, dan tidak setiap gharar adalah maisir. Contoh, menjual pohon yang belum jelas hasilnya adalah gharar, tapi tidak bisa digolongkan maisir. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maafkan. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.